Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Yang berikutnya imamnya orang Isna Asyariyah yaitu Muhammad Al-Jawad. Ada yang menyebutnya sebagai Muhammad At-Taqi. Beliau lahir tahun 195 Hijriah di Madinah Al-Munawwarah. Di zaman Khilafah Abbasiyah, meninggal tahun 220 Hijriah di kota Baghdad. Putra dari Ali Ar-Ridha. Ibunya namanya Subaikah An-Nubiyah. Nubiyah berarti dari kabilah Nub, ya. Nubi. Kemudian dia punya anak namanya Ali Al-Hadi, Musa Al-Mubaraka, dan Hakimah. Ini nasabnya. Kemudian ibunya namanya Subaikah An-Nubiyah. Ada yang menyebutnya sebagai Khaizaran, Durrah, Rihanah. Ada yang bilang bahwa ibunya itu dari Mesir, ya, dari kabilah Qibط. Kemudian kita lihat putrinya dan putranya. Dia punya putra. Namanya Ali bin Muhammad Al-Hadi, Musa Al-Mubaraka, kemudian Al-Hasan, ya. Kemudian ada juga yang lainnya. Namun para ahli sejarawan khilaf, ya, berselisih soal berapa jumlah putranya. Ada yang bilang ada 5, ada 4. Ya. Kemudian lakopnya. Dia punya banyak lakop. Disebut Al-Jawad, At-Taqi, Al-Qani', Az-Zaki, Babul Murad, ya. Ada yang juga menyebutnya sebagai Al-Muntajab, Al-Murtada, Ar-Radhi, Al-Mutawakkil, dan seterusnya. Nah, kemudian imamatuh, jadi keimamahan dia. Dia termasuk imam ke-9 dari 12. Dia menjadi imam di tahun 203 Hijriah. Setelah meninggalnya ayahnya yaitu Ar-Ridha. Dan waktu itu pemerintah Bani Abbas dikuasai oleh Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim. Kemudian ini sirahnya. Kemudian kataba Al-Ma'mun kitaban ila wali al-Madinah al-Munawwarah. Kemudian Al-Ma'mun menulis perintah, ya, kepada gubernur Madinah al-Munawwarah untuk mengirim Muhammad Al-Jawad ke Baghdad. Waqad wasal Al-Jawad ila Baghdad. Kemudian Al-Jawad ini pergi ke kota Baghdad. Dan waktu itu umurnya 11 tahun, ya. Wa yara ba'd al-mu'arikh Syiah anna istiqdam al-Ma'mun al-Jawad kana 204. Jadi para ulama Syiah ini berselisih. Mana bisa anak 11 tahun bisa bepergian sendiri. Minimal seorang imam itu harusnya berjalan itu usia 15 tahun, 16 tahun, ya, kalau sudah dewasa itu. Kemudian Al-Ma'mun ingin menikahkannya dengan Ummu Fadl, putrinya. Wahina uthira darja kabira ala al-Abbasin alladhina kanu yawma dhak ashab as-sulta wa rijal ad-dawlah.
يشكلون طائفة كبيرة. وقد قيل إن الإحصائيات أجريت في ولد العباس فكانوا 33,000 نسمة، لكن المأمون كان مصرا على تزويج ابنته أم الفضل لمحمد الجواد وقد حصل ذلك. Jadi menurut ahli sejarah bahwa putrinya Al-Ma'mun itu dinikahi oleh Muhammad Al-Jawad. Baik. Meninggalnya Tuwafil Al-Ma'mun sana 218. Jadi Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun meninggal tahun 218. Kemudian yang menjadi khalifah otomatis saudaranya yaitu Al-Mu'tasim. Kemudian Al-Mu'tasim ingin meracuni Muhammad Al-Jawad. Wa qad rawa Ibn Syub Al-Mazandarani. Aduh, ini panjang. Jadi waktu itu ketika penobatan Mu'tasim sebagai khalifah, dia mengirim pegawainya untuk menuangkan racun ke dalam minuman, lalu diminum, lalu meninggal. Nah, ini menurut riwayat kelompok mereka sendiri. Wallah alam ini benar atau tidak. Karena waktu itu Muhammad Al-Jawad masih muda ya usianya ya. Artinya beliau tidak menunjukkan bahaya politik bagi Bani Abbas. Ini makamnya di Al-Hadra Al-Kadhimiyah. Kemudian ada cerita unik di sini. Wa fi sana 336, yaitu tahun 336, Mu'izzud Daulah Buwaihiyah Ahmad bin Buwaih itu memodernisasi bangunan makamnya. Kemudian Syah As-Safawi juga merubah makamnya menjadi makam yang mewah sekali. Kemudian di zaman Sulaiman Al-Qanuni, dan Sulaiman Al-Qanuni melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh para khalifah Syiah dalam membangun atau memodernisasi bangunan ini. Lihat, ini kubah dari emas ya. Kubah dari emas. Ya, berarti kelompok ini bukan kelompok miskin, tapi kelompok yang kaya raya. Apakah beliau ini orang yang faqih? Jawabannya tidak ada informasi di sini bahwa beliau itu fokus pada ilmu fikih atau punya karya. Ya, artinya tidak ada peran yang jelas. Namun karena posisi ayahnya aja yang punya peran sedikit, jadi dia masih ada nama. Sekian, semoga bermanfaat.